Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Dokter Puncak, dokternya HP rusak. Pada video kali ini saya mau mencoba memperbaiki sebuah handphone Xiaomi Redmi 3S, teman-teman. Keluhannya jadi nggak ada sinyal, teman-teman. Nah, tapi sebelum saya bongkar, saya mau kasih informasi dulu. Kalau IC sinyal pada handphone Redmi 3S ini dia terdiri dari yang pertama itu IC WTR namanya ya. Pertama dari IC WTR, cirinya kalau si IC WTR ini rusak, biasanya sinyal nggak ada sama sekali. Jadi mau pengaturannya di prioritas 4G atau 3G atau 8G, sinyal nggak ada sama sekali. Karena IC WTR ini merupakan powernya IC sinyal, teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua IC RF. IC RF cirinya biasanya jaringan 4G atau 3G yang hilang. Tapi kalau misalkan kita rubah ke pengaturan prioritasnya di 8G, biasanya muncul, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu IC PA. Nah, IC PA ini merupakan penguat sinyal. Nah, biasanya cirinya kalau kita pengaturannya di prioritas 4G atau 3G, biasanya sinyal ada. Tapi kalau kita pengaturannya di pilih ke 8G ya, biasanya sinyal nggak ada. Itu cirinya. Oke, langsung aja kita proses ya. Kita proses handphone Xiaomi Redmi 3 ini, apakah rusaknya di IC WTR atau IC RF atau IC PA-nya ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai beres ya. Kita cari tahu si kerusakan IC-nya yang sebelah mana. Oke. Oke, ini dia ada Xiaomi Redmi 3S ya. Ini keluhannya katanya nggak ada sinyal, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya. Sebelum kita bongkar, kita harus cek dulu pakai kartu ya. Ini nggak ada sinyalnya itu apakah 4G-nya, apa 3G, apa 8G ya. Jadi kita harus cek dulu. Nah, kelihatan nggak ada sinyal ya. Oke. Coba kita cek di pengaturan. Nah, kita coba cek. Kita harus pastiin dulu. Ini sinyalnya ini nggak ada 4G atau 3G atau 8G-nya ya. Nah, ini sekarang dalam keadaan 4G atau LTE, sinyal nggak ada. Sekarang kita coba yang 3G ya, kita coba ganti pakai prioritas 3G, apakah ada atau nggak ada. Nah, ternyata sama ya tuh. Kita zoom dikit, ternyata sama, nggak ada sinyal, teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke pengaturan. Kita cek lagi. Sekarang kita coba di pengaturan di prioritas 8G ya. Coba apakah bisa keluar atau enggak. Ternyata sama aja, teman-teman ya. Nah, kita zoom dikit. Ternyata sama aja, nggak ada sinyal. Jadi dari mulai 4G, 3G, 8G nih sinyal nggak muncul, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cek email ya. Di bintang pagar 06 ternyata email aman, teman-teman ya. Email keluar dengan baik ya. Jadi dah kemungkinan besar ya di IC-nya ya.
Setelah kita cek tadi di prioritas 4G, 3G atau 8G sinyal nggak ada yang muncul satupun. Jadi kemungkinan besar yang rusaknya itu di IC WTR teman-teman. Nah, menurut informasi yang punya handphone atau pemilik handphonenya ya, jadi sinyalnya ini hilang sehabis terjatuh teman-teman. Jadi sehabis terjatuh si sinyalnya ini langsung hilang begitu aja. Jadi ya kemungkinan besar di IC WTR-nya ya. Nah, tapi sebelum kita ganti atau rehout si IC WTR-nya, kita pastiin dulu cek si antenanya dulu. Nah, kita bongkar dulu antenanya ya. Jadi jangan sampai kita langsung ke IC dulu. Kita cek dulu antenanya, takutnya ada yang lepas atau copot lah seperti itu ya. Coba kita perhatiin. Nah, kita buka. Nah, ini dia antenanya. Nah, itu ternyata nggak ada yang lepas ya. Nah, kelihatan aman ya, antena aman, nggak ada yang lepas, nggak ada yang putus ya. Jadi udah dipastiin nggak ada masalah. Oke, kita langsung pasang lagi aja ya, karena si antena aman, nggak ada masalah, berarti kita langsung fokus ke IC WTR sekarang ya. Antena kita pasang lagi aja. Nah, kita langsung bongkar mesinnya ya teman-teman ya. Nah, sekedar informasi, karena si handphone ini awalnya jatuh terus sinyal langsung hilang gitu aja. Nah, sebelum kita ganti IC WTR-nya, kita langsung kita coba di rehout dulu atau kita panasin dulu ya. Jadi sebelum kita ganti IC-nya, kita panasin dulu aja. Soalnya ada kemungkinan, jadi si IC ini kan IC BGA ya, jenisnya IC BGA. Jadi kaki-kakinya itu ada di bawah, nempel ke mesin ya. Nah, ditakutkan pas jatuh si kaki-kakinya ini ada yang renggang atau ada yang nggak nempel lah si timahnya itu. Nah, jadi sebelum kita ganti, kita coba dipanasin dulu. Nah, ini dia mesinnya ya, kita coba lihat. Kalau kita perhatiin ini masih mulus banget nih, si mesin belum ada yang pernah dipanasin. Nah, ini dia IC WTR nih. Nah ya, nah itu IC WTR. Jadi kita coba panasin dulu si IC-nya sebelum kita ganti ya. Kalau udah dipanasin terus masih sama, nggak muncul sinyalnya, baru kita ganti. Oke, sekarang kita kasih plug. Jadi plug ini berfungsi untuk melindungi si mesin dari panasnya, si IC dari panas, terus membantu mencairkan timahnya ya. Oke, kita zoom ya biar kita lihat proses pemanasan seperti apa ya. Nah, oke. Nah, jadi kita sambil panasin, kita nanti goyang dikit teman-teman ya. Jadi gak usah kita angkat ya. Jadi kita coba panasin aja si IC-nya ini. Terus coba kita goyangin dikit. Jadi jangan terlalu banyak ya, dikit aja. Kalau udah bisa kegoyang dikit, berarti si timah di bawahnya itu udah mencair. Oke, kita udah coba panasin ya. Kita tunggu sebentar, tunggu agak dingin lah biar enggak ini ya. Nah,
kalau udah langsung kita pasangin lagi si mesinnya ya. Kita pasangin, lalu kita tes lagi. Lalu kita tes. Kalau misalkan udah dipanasin sinyal belum muncul, baru kita ganti ya gitu jadi prosesnya. Jadi sebelum kita ganti kita panasin dulu seperti tadi ya, prosesnya seperti tadi. Oke teman-teman, kita nyalain ya, udah kita tunggu. Oke, kita tes dulu sebelum dipasang semuanya ya. Kita tes dulu pakai kartu yang aktif. Jadi pastiin dulu kalau sinyalnya udah ada, baru kita pasang semuanya. Nah, oke, tunggu, dan alhamdulillah ternyata sinyalnya muncul teman-teman. Nah, kita zoom dikit ya, keluar ya. Oke, kita sekarang tes di pengaturan. Nah, kita cek apakah 4G nya juga bisa muncul ya. Kita coba cek 4G nya. Oke, kelihatannya sih muncul teman-teman ya. Oke, kita zoom dikit ya biar kelihatan. Oke, nah alhamdulillah ternyata sinyalnya 4G nya juga udah mantang teman-teman ya. Jadi itu dia prosesnya teman-teman. Jadi sebelum kita ganti, karena ini awalnya terjatuh terus langsung hilang gitu aja ya, kita rehat dulu aja. Oke, udah dipastiin sinyal keluar, kita matiin, kita pasang semuanya. Oke, kita nyalain lagi teman-teman. Nah, udah nyala ya. Oke, kita coba tunggu sinyalnya. Nah, alhamdulillah muncul teman-teman. Nah, mantap. Wow, keren. Wow. Wow. Kita cek ya, kita cek. Nah, apakah kalau sinyal muncul, dan 1 2 3 keluar ya. Oke, apakah muncul, dan alhamdulillah mantap. Oke, jadi itu dia teman-teman proses pengerjaan handphone Xiaomi Redmi 3S ya, yang tadi dimana tadi keluhannya nggak ada sinyal ya. Jadi tadi menurut si pemiliknya sinyalnya ini hilang sehabis terjatuh teman-teman ya.
Jadi tadi itu prosesnya seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terus terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.